Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dalam penyampaian ini kami ada kesalahan di sana sini yang kami belum mengerti, kami sebagai manusia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mohon ampun pada Tuhan bila dalam penyampaian ini ada kesalahan di sana sini yang dirasa kami belum mengerti. Coba di sini kita akan membahas tentang perbudakan. Nah, perbudakan itu ya. Tentang perbudakan itu cerita itu tidak hanya mengalir seperti itu saja tanpa pesan, tanpa kesan, hanya cerita tentang budak, yaitu orang yang terbeli atau dibeli. Kalau orang sudah dibeli, sudah terbeli seperti itu, diperjualbelikan seperti itu, berarti orang itu sudah kehilangan kemerdekaan, tidak merdeka lagi dia. Dia harus mau ataupun tidak, dia itu harus patuh kepada bosnya atau siapa yang telah membelinya dia tadi. Dan dia harus mengikuti semua keinginan apa yang diinginkan oleh si pemilik, karena si dia sudah dibeli dan si pemilik ini bisa mengendalikan seenaknya kepada si orang-orang yang sudah dibelinya tadi. Nah itulah, itu sebenarnya itu adalah kiasan atau gambaran tentang diri kita sebenarnya, itu pesan. Makanya semua itu di dalam Al-Quran itu memang banyak pesan atau kiasan atau perumpamaan yang tidak harus kita baca atau terjemahannya atau ceritanya hanya mengalir seperti itu saja, tidak ada kesan apa-apa, bukan begitu. Karena apa? Semua itu rahasia. Dalam hidup kita pun juga rahasia. Apalagi hidup di akhirat kelak nanti, itu juga rahasia yang tidak harus kita, yang harus kita tahu lah. Maksud apa sih? Coba kita renungkan dalam surat, dalam ayat apapun itu, belajar kita renungkan. Jangan untuk urusan dunia saja kita ini sangat getol dan serius. Tapi kenapa untuk urusan akhirat kita ini datar-datar saja, kurang mau berpikir keras. Tapi untuk urusan dunia, wah luar biasa. Tenaga, energi, pemikiran dikerahkan semua untuk mendapatkan sesuatu. Sampai sesuatu yang sangat disembunyikan saja dia tahu manusia itu. Sangat seriusnya dia ingin mengerti dan membuka rahasia itu. Tapi kenapa dalam urusan hidup kita yang kekal nanti di akhirat sana, kenapa kita tidak mau berpikir keras seperti saat kita di dunia itu untuk mendapatkan sesuatu? Harus mengerahkan segala kekuatan, daya dan upaya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitu juga tentang makna di balik perbudakan itu. Itu harus belajar kita tahu apa sih inti atau pesan dari perbudakan itu loh. Coba kita ambil dari sisi sudut pandang yang lain, hakikat lah, misalnya begitu ya. Perbudakan sebenarnya itu pesan Tuhan itu sangat penting soal perbudakan itu. Kenapa? Perbudakan itu adalah segala sesuatu yang tidak merdeka. Karena apa?
manusia tanpa sadar kita ini diperbudak sendiri oleh diri kita sendiri. Lewat apa? Ya lewat nafsu ini di dunia ini, yang masuk melalui mata, melalui hidung, melalui mulut, melalui telinga. Itu kita ini setiap hari hanya disibukkan oleh atau mengurusi tentang kebutuhan ini tanpa kita sadari. Itu sebenarnya kita kalau hidup kita ini hanya mengurusi dunia dan mengikuti hawa nafsu, itu hanya kita ini diperbudak sebenarnya itu. Nah itu berarti kita ini belum merdeka sebenarnya, itu belum merdeka secara jiwa. Makanya kita jangan mau diperbudak ini. Ya kita ini tetap boleh lah. Kita ini jangan mau diperbudak oleh diri kita sendiri yang maunya hanya urusan dunia saja. Kita ini tidak bisa menghilangkan hawa nafsu, itu nggak bisa. Tapi mengendalikan gitu loh. Dalam saat-saat tertentu itu nafsu ini memang tidak boleh diikutkan. Misalnya dalam sholat, itu nafsu tidak boleh diikutkan. Itu adalah hati harus lurus menuju kepada Tuhan. Contohnya itu begitu. Jadi arti pemahaman tentang perbudakan itu, yaitu tadi, belajarlah kita sadar kita ini kalau mengurusi urusan dunia saja, sibuk seperti itu, sampai waktu untuk beribadah kepada Tuhan saja kita ini sampai kekurangan, sampai lupa. Tolong janganlah. Ya kita ini gimana ya, jangan terlalu terlena. Kita ini jangan mau diperbudak lah seperti itu, yang rutinitas seperti itu hanya untuk mengurusi soal kebutuhan kita hidup di dunia. Karena apa? Setelah hidup kita nanti kekal itu di sana, di akhirat sana itu lebih kekal. Yang itu perlu harus kita pelajari, kita mengerti, atau mungkin kita ini perlu belajar, bertanya pada mereka-mereka yang lebih tahu bagaimana tentang cara agar kita ini bisa mengenal jauh tentang diri kita sendiri. Akhirnya kita bisa tahu, belajar bagaimana cara berdoa kepada Tuhan yang benar. Akhirnya kita tahu siapa sih Tuhan kita itu dan siapa sih diri kita ini. Karena dalam Al-Quran kan jelas disebutkan ya, man arofa nafsahu fakot arfa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Lah, hal seperti ini coba kita perlu tanyakan kepada mereka-mereka yang tahu. Agar apa? Hidup kita di dunia ini lebih berarti, tidak sia-sia. Hidup kita ini bernilai. Itu untuk apa sih? Untuk bekal hidup kita nanti di akhirat sana. Gitu loh. Saya ini hanya menyampaikan, berusaha ya untuk mengingatkan, untuk menolong. Aku sendiri juga khususnya juga untuk diri saya sendiri. Jadi kita belajar bersama-sama supaya kita ini apa sih, tidak terlalu jauh melenceng dari garis-garis kebenaran. Karena dalam Al-Quran itu tidak langsung bisa kita serap mengerti begitu saja, tidak. Itu perlu pemahaman karena di situ ada rahasia-rahasia di balik rahasia yang perlu kita mengerti, dan kita ini enggak terlalu jauh berjalan ke arah yang kurang benar. Saya rasa seperti itu informasi yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan di sana sini yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan pendapat Anda,
kami sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.